Halo semuanya, selamat datang di kelas Tantu episode yang ke-20. Gimana nih persiapannya sejauh ini? Nah, buat yang baru pertama kali mampir ya di channel YouTube aku, jangan lupa ya teman-teman sambil ngikutin kelas Tantu ya, di-subscribe dulu ya channel YouTube aku supaya YouTube ini semakin berkembang dan juga aku semakin semangat buat sharing ke kalian. Nah, kira-kira ya, apa sih yang bakalan aku share di episode kelas Tantu yang ke-20 ini? Jadi, di episode yang ke-20 ini, aku bakalan sharing ke kalian lebih banyak tentang, FR nih teman-teman. Ya, mungkin ini yang paling ditunggu-tunggu nih ya buat kalian yang baru pertama kali mampir, silahkan teman-teman ya, dicek dulu episode pertama sampai dengan yang terakhir, supaya kalian memiliki pemahaman yang menyeluruh teman-teman, terkait gambaran kira-kira kalau misalnya aku lamar administrator kesehatan itu, materi apa saja sih yang kelihatan atau gambaran soalnya seperti apa sih? Nah, kalau misalnya kalian udah ngikut dari episode pertama sampai terakhir, aku yakin nih teman-teman pasti udah punya gambaran ya. Oke, buat teman-teman Tantu ya, yang saat ini sedang mempersiapkan diri ya, lebih matang lagi ya, lebih konsisten lagi dalam, persiapannya, disusun strategi belajarnya seperti apa ya, jadwalnya setiap hari, karena kita tidak punya banyak waktu nih teman-teman. Nah, jadi bisa diulang-ulang ya, video kelas Tantu dari episode, pertama sampai dengan yang terakhir ya. Nah, adapun ya teman-teman, kisi-kisi atau FR di tahun 2019 ya teman-teman, itu ada, kemampuan umum ya teman-teman. Nah, di tahun 2019 ini kan belum ada P3K khusus untuk administrator kesehatan nih teman-teman, adanya CPNS. Nah, kebetulan di CPNS itu ada tes SKD dan juga SKB. Nah, SKB inilah termasuk kategori kemampuan teknisnya si P3K teman-teman ya, biar tidak bingung untuk yang baru pertama kali ya mengambil tes P3K, itu kemampuan teknis itu seperti SKB-nya CPNS nih teman-teman. Nah, di tahun 2019 itu masih ada kemampuan umum ya teman-teman. Jadi ya di sini ada, note tidak termasuk dalam bahasan buku ini karena kebetulan aku nyusun buku nih teman-teman. Jadi yang, berminat untuk memiliki buku-buku Tantu bisa cek di deskripsi link di bawah ya teman-teman. Jadi di deskripsi video ini sudah tercantum, email, kemudian, di mana kalian bisa beli buku, registrasi kelas, dan juga bisa, tanyai apa namanya, adminnya ya lewat, email juga bisa ya. Jadi kemampuan umum di tahun 2019 itu ada tentang kebijakan jaminan kesehatan nasional, ada Sustainable Development Goals atau SDGs di bidang kesehatan ya teman-teman. Jadi ditelusuri ya dari SDGs itu yang mana saja, tentang, kesehatan ya. Kemudian ada Sistem Kesehatan Nasional atau SKN, ada Undang-Undang Kesehatan ya, wajib ya teman-teman kalian untuk, mempelajari Undang-Undang Kesehatan khususnya yang terbaru, baru saja terbit di tahun ini ya. Kemudian ada Kebijakan Dasar Puskesmas dan juga Standar Pelayanan Minimal teman-teman ya. Itu kemampuan umum yang sampai di tahun 2022 pun ya, dari P3K di tahun lalu tuh masih kelihatan teman-teman tentang ini. Jadi kalian jangan lupa untuk pelajari ya materi-materi tentang ini. Nah, kemudian ya, ada perilaku hidup bersih dan sehat ya, misalnya cara cuci tangan, 5 momen, kayak gitu teman-teman. Kemudian tentang narkoba, imunisasi, program cerdiknya Kemenkes. Nah, buat teman-teman nih, program cerdik nih apa nih kira-kira maksudnya ya? Bisa komen ya di video ini, kok bisa komen di bawah kira-kira cerdik itu apa sih? Nah, kemudian ada program keluarga bencana dan juga program keselamatan pasien, teman-teman. Walaupun dibilangnya umum ya, itu mungkin maksudnya kayak soalnya itu yang kelihatan mungkin sekitar 3 atau 5 soal gitu ya, tapi kan lumayan ya kalau misalnya poin-poin subpoinnya sebanyak ini dikali berapa jadi banyak gitu ya. Jadi teman-teman bisa persiapkan ya. Nanti aku bakalan spill juga di tahun 2021 tuh kelihatan seperti apa FR-nya habis ini ya. Nah, kemudian ya teman-teman ada kemampuan khususnya nih, ada persiapan pelayanan administrasi kesehatan atau administrator kesehatan sama ya teman-teman. Kemudian ada pengorganisasian pelaksanaan kebijakan program kesehatan, kemudian ada perizinan institusi teman-teman ya, dan pemberi jasa dalam bidang kesehatan. Nah,
udah dari tahun 2018 diterbitkan ya surat izin berusaha secara elektronik di bidang kesehatan. Nah, itu nomor berapa teman-teman? Bisa di-searching ya teman-teman itu, Permenkesnya nomor berapa yang mengatur tentang perizinan ya berusaha di bidang kesehatan. Kemudian ya ada akreditasi institusi dan program kesehatan. Di episode kelas tantu sebelumnya ya teman-teman, aku udah jelasin nih tentang akreditasi FKTP. Nah, jangan lupa dicek ya. Nanti di next video aku bakalan sharing ke kalian tentang akreditasi rumah sakit ya, ditungguin aja. Jadi itu harus dipahami ya teman-teman seperti akreditasi FKTP, akreditasi rumah sakit, FKTP itu terdiri dari apa? Misal puskesmas, klinik, tempat praktek dokter, laboratorium, seperti itu misalnya ya. Kemudian ada juga bahasan tentang sertifikasi tenaga kesehatan dan produk-produk yang terkait di bidang kesehatan, teman-teman. Jadi misalnya seperti STR ya, surat izin praktek, kayak gitu-gitu harus dipelajari dan kalian harus pahami juga ya. Kemudian ada penyusunan laporan dan pelayanan administrasi kesehatan. Jadi penyusunan laporan di bidang pelayanan administrasi kesehatan atau khususnya untuk administrator kesehatan, teman-teman, ya. Jadi ini yang sekiranya di tahun 2019 kelihatan dan memang benar, teman-teman. Di tahun 2021 pun ya, karena kan 2020 nggak ada tes, CPNS tuh nggak ada bukaan ya, tapi di tahun 2021 persis, teman-teman, seperti ini yang kelihatan di tes aku di 2021. Nah, mau tahu seperti apa? Ini aku spill ya. Di tahun 2021 ya, itu ada, kemampuan umum dan juga kemampuan khusus, teman-teman. Jadi, seperti ini kisi-kisi resminya ya di tahun 2021. Jadi di tahun 2021 ini ada penyusunan rancangan, kerangka acuan penyusunan kebijakan program, ada pengkategorian, pengelompokan bahan atau literatur atau laporan dalam rangka penyusunan kebijakan program. Kemudian di kemampuan khusus ada pelaksanaan akreditasi ya teman-teman, pelaksanaan perizinan, ini sama dengan 2019 ya, ada sertifikasi, kemudian ada pengorganisasian dan juga penyusunan laporan. Jadi intinya KAK dan juga laporan itu selalu ada teman-teman. Nah, bisa dilihat kan 2019 dan 2021 ini mirip-mirip teman-teman ya, apa namanya, batasan, dari materi-materi atau, soal atau kisi-kisi yang kelihatan di, formasi administrator kesehatan. Jadi, jangan sampai ya teman-teman kalian tidak mempelajari hal-hal krusial seperti kisi-kisi yang udah aku share nih di kelas tantu di episode yang ke-20 ya. Karena ini episode yang spesial untuk kalian, aku sharing tentang FR dan juga memberikan gambaran kira-kira seperti apa, materi-materi yang kelihatan gitu ya teman-teman. Buat kalian ya yang belum punya FR ini kita bagikan secara gratis teman-teman ya. Jadi kalian bisa request ke email Tantu dengan cara, email aja langsung teman-teman. Jadi emailnya bisa, cek di deskripsi video ini ya teman-teman, nanti adminnya bakalan, kirimkan ke kalian FR di tahun 2019, 2021 dan juga 2022 kemarin teman-teman. Jadi buat, FR di tahun 2022 kemarin tuh hampir mirip dengan 2021 teman-teman, jadi nggak ada perubahan yang signifikan. Jadi saran aku pelajari 3 FR, terakhir ini teman-teman, maksudnya 3 tahun terakhir FR yang seperti apa kalian harus cermati ya, sehingga kalian punya gambaran secara, mendetail kira-kira apa saja sih yang harus kalian persiapkan dan materi-materi apa saja yang harus kalian pelajari, supaya lebih terfokus ya teman-teman, dan juga tidak ada, perasaan kebingungan ya buat teman-teman yang baru pertama kali daftar di formasi administrator kesehatan, bisa langsung set 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 gitu ya. Jadi bisa langsung latihan, bisa langsung cari-cari materinya, atau bisa juga, kalian cek ya koleksi buku Tantu, bisa cek juga kami, buka kelas juga. Kalau misalnya kalian berkenan, bisa langsung, kabarin aja adminnya ya untuk, informasi lebih lanjut teman-teman. Kita juga ada materi lengkap ya, kumpulan materi yang belum kita ringkas juga kami, sediakan. Kalau misalnya kalian berkenan bisa hubungi, adminnya ya. Ada tryout juga ya, kita ada 5 paket tryout yang bisa, kalian miliki kalau misalnya kalian butuh latihan soal lebih lanjut ya. Oke, kita lanjut lagi ya.
Nah, ini, FR di tahun 2021 dan juga P3K 2022, teman-teman ya. Jadi ada hal-hal yang perlu diperhatikan saat penyuluhan, kemudian TOR ya. Nah, TOR ini itu sama dengan KAK, teman-teman. Jadi term of reference itu merupakan hal yang sama dengan kerangka acuan kerja, teman-teman. Biar nggak bingung ya, TOR itu apa gitu ya. Nah, ada juga materi yang kelihatan tentang kandungan triklosan ya, teman-teman, dalam odol, dalam, mouthwash gitu ya. Jadi itu kelihatan juga berapa persen gitu ya. Jadi zinc, titanium, dalam, sunscreen tuh berapa persen maksimalnya gitu kelihatan, teman-teman. Jadi kalian cek nanti ya di, bahan-bahan kosmetika ya, khususnya yang kelihatan di FR ya, nggak semua, kalian pelajari ya, pelajari aja yang pernah kelihatan di 3 tahun terakhir. Dan misalnya dalam bentuk tabel ya, dia dalam peraturan itu atau dalam Permenkes, kalian pelajari aja dalam satu tabel itu yang sama ya. Kemungkinan besar yang itu-itu aja sih yang kelihatan, karena di tahun 2019 ya teman-teman, ini kelihatan ya, tapi di tahun 2021 tuh kelihatan lagi ya teman-teman. Jadi ya mirip aja kayak gini ya. Jadi jangan sampai kalian ke-skip ya untuk menghafal kira-kira kandungan triclosan, mouthwash, itu berapa gitu kandungan triclosan di dalam odol dan juga mouthwash-nya itu, serta ada zinc dan juga titanium ya dalam sunscreen. Kemudian ada hal-hal yang perlu diperhatikan saat apa, misalnya saat membuat PPT ya, saat presentasi itu apa yang perlu diperhatikan. Ini hal-hal dasar sebenarnya teman-teman ya, tapi kelihatan juga teman-teman ya. Jadi ada HKN ya, sejarah dan juga temanya. Nah, kemarin ya di episode yang kemarin aku udah sharing nih tentang Hari Kesehatan Nasional tuh tanggal berapa nih, jangan sampai lupa ya. Dan juga tema dari masing-masing HKN itu teman-teman, beda-beda ya tiap tahunnya. Setidaknya teman-teman ya, 3 tahun terakhir lah ya, 4 tahun terakhir itu kalian harus ingat, tema dari Hari Kesehatan Nasional teman-teman. Jadi harus dipahami ya. Kemudian ada juga teman-teman, tentang analisis kelemahan dan kekuatan ya, eksternal internal itu seperti apa, misalnya dengan metode SWOT kah, Fishbone, ada pakar masalah, dan lain-lain sebagainya. Kemudian ya teman-teman ada yang namanya RPJMN. Nah, bisa di-searching tuh RPJMN itu, apa tuh, kepanjangannya ya, nanti bisa dicek kembali. Kemudian ada juga nih tentang syarat mikroba, kosmetik, pengemasan, kosmetik, seperti itu juga kelihatan teman-teman. Wah, ini administrator kesehatan ngapain sih ngurusin kosmetik dan juga obat? Penting ya teman-teman dalam hal notifikasi dan juga registrasi dari kosmetik dan juga obat ini juga penting harus kita pahami sebagai seorang administrator kesehatan teman-teman. Jadi jangan sampai bingung-bingung ya kenapa, formasi dari Adminkes ini membahas tentang, registrasi obat dan juga kosmetik, ada juga narkoba ya, narkotika itu juga dipelajari teman-teman ya. Serta ada tentang literatur, ada distribusi alat kesehatan dan juga obat, dan juga ada kamar mandi loh teman-teman. Jadi persyaratan ya, kalau misalnya di suatu instansi memiliki jumlah pegawai sekian ya, jumlah pegawai sekian, maka kamar mandi yang dibutuhkan berapa, itu bisa dicek ya di Permenkes tentang, kesehatan lingkungan, hygiene, sanitasi itu bisa dicek teman-teman ya. Nah kemudian ada tentang rapat pimpinan, dinas kesehatan, kalau misalnya mengundang semua kepala puskesmas, siapa yang menjadi audiensnya? Apakah, dinas kesehatannya, kepala dinasnya, atau kepala puskesmasnya? Loh, ayo. Jadi kalau misalnya rapat ya, kalau dipimpin oleh dinas kesehatan mereka mengundang semua kepala puskesmas, pasti audiensnya siapa? Audiensnya tuh para kepala puskesmas, teman-teman ya. Nah, jadi soal-soal tentang kasus seperti ini juga kelihatan gambarannya, teman-teman. Jadi jangan sampai, kalian kebingungan ya, kalau misalnya ada case seperti ini diperdalam lagi pemahamannya ya. Kemudian ada juga suhu penyimpanan makanan bersantan. Nah, ini terkait, perlakuan kalian mengenai, makanan ya, tentang gizi itu juga ada, teman-teman. Karena memang di formasi administrator kesehatan ini kan, teman-teman dari background gizi juga bisa berdaftar, Kak, teman-teman. Jadi nggak cuman dari, jurusan tertentu saja, tapi kalau misalnya kalian, lulus S1 kesehatan ya, bekerja di bidang kesehatan, nggak harus, fokus di administrator kesehatan ya teman-teman, itu bisa melamar Adminkes teman-teman. Makanya ada soal-soal tentang, perlakuan kalian terhadap makanan seperti apa ya, misalnya, tentang media juga ya, tentang penyuluhan pun ada teman-teman ya. Jadi sangat luas lingkupnya, jadi tetap semangat ya. Kalau misalnya kalian bingung bagaimana caranya
Belajar, strategi belajarnya itu atur atur dulu jadwalnya teman-teman ya. Jadi setelah kalian mendapatkan, FR dari, Tantu, kalian langsung, atur strategi belajar kalian dan jadwal belajar kalian supaya bisa mencakup semua, hal-hal terkait dengan, FR ini ya. Jadi belajarnya lebih terfokus. Ada juga lembar balik media visual dan juga ada tentang daftar pustaka teman-teman. Jadi cara penulisannya. Penulisan. Jadi ini, cara penulisan daftar pustaka Harvard dan juga Vancouver ya, teman-teman. Jadi itu dipelajari lebih lanjut ya, bagaimana perbedaan dari format Harvard dan juga Vancouver. Oke, selanjutnya, nah karena waktu itu di tahun 2021 tuh lagi hits tentang kebijakan nawacitanya, presiden ya teman-teman. Jadi sekarang apa nih, misalnya yang Indonesia Maju itu biasanya arah kebijakannya RPJMN-nya itu kemana sih? Itu kalian harus cek ya teman-teman, khususnya di bidang kesehatan teman-teman ya. Jadi dicek arah kebijakan strategisnya pemerintah di, tahun-tahun kalian yang masih berlaku ya. Kalau misalnya kalian tesnya di tahun 2023 ini ya dicek apa program prioritas dari, pemerintah kita dan, apa aja yang fokus di bidang kesehatan itu harus dicermati teman-teman, ya. Kemudian ada wewenang Batlibangkes teman-teman ya, seperti pengertiannya, tugasnya, tanggung jawab, ketentuan SOP ya, itu, tahun jamak, ada seperti itu teman-teman. Jadi dicek lagi ya, kalau misalnya tahun ini karena ada perubahan regulasi ya teman-teman dari Balitbangkes ini, berubah ya, dia apa namanya, terpisah antara badan kebijakan dari, Kementerian Kesehatan dengan, badan risetnya kita ya, BRIN. Jadi nanti kalian cek ya Badan Kebijakan, Kemenkes dan juga BRIN. Jadi BRIN yang mengatur tentang riset sekarang, secara terpusat ya di pemerintahan. Nah kemudian ada syarat penerimaan pengembalian obat ya yang rusak itu seperti apa, syaratnya itu kalian harus pelajari ya, karena ini kelihatan di tahun 2021 dan juga di tahun 2022 kemarin teman-teman ya, masih baru, mirip-mirip ya. Jadi prediksi aku nggak akan jauh beda sih teman-teman, karena memang ini core dari tugas seorang adminkes teman-teman ya. Jangan lupa juga ya teman-teman ada visi misinya si Kemenkes ya, itu, yang sama dengan pemerintah itu yang bagian apa sih? Nah ini udah aku spill ya di bagian gotong royongnya ya, nanti bisa kalian cermati lagi ya, visi dari Kementerian Kesehatan itu apa saja sih? Apa sih tujuan dari program-program yang diterapkan oleh Kemenkes itu sendiri? Nah itu harus diketahui ya teman-teman. Kemudian ada pencarian dan pelacakan referensi untuk laporan nih teman-teman. Jadi, hal-hal terkait laporan ya, penyusunan, formatnya, caranya mencantumkan daftar pustaka atau referensi, itu harus diketahui bersama ya teman-teman. Nah, kemudian ya, ada penggolongan jasa boga, teman-teman ya. Misalnya pembuangan air kotor harus dilengkapi dengan penangkap lemak ya atau grease trap. Nah, untuk teman-teman yang backgroundnya kesehatan lingkungan ya, pasti tahu nih ya, pasti katam tentang penggolongan jasa boga ini ya. Jadi sebelum dialirkan ke bak penampungan air kotor ya atau septic tank itu, kira-kira apa sih perlakuan yang harus dilakukan gitu ya. Misalnya dilengkapi dengan penangkap lemak atau grease trap dan lain sebagainya. Ini juga termasuk, untuk teman-teman yang bekerja di bidang, penyaji makanan ya, atau pengolah makanan atau gizi, juga biasanya mempelajari hal-hal seperti ini ya, teman-teman. Jadi, buat teman-teman yang masih baru ya, akan melamar di formasi administrator kesehatan tuh dipelajari lagi ya tentang hygiene sanitasi boga, teman-teman ya, dan, juga hal-hal terkait kesehatan lingkungan ya. Juga ada tentang tujuan KB ya, masyarakat untuk masyarakat maksudnya. Jadi kalian pelajari, lagi tentang KB juga ya, apa tujuannya, itu sekiranya umum ya, teman-teman. Kemudian ada kerangka acuan ya, bahan yang paling baik untuk KAK itu apa sih teman-teman? Tergantung ya nanti case-nya seperti apa, ada bisa dari laporan tahun-tahun sebelumnya, ada dari buku, ada juga dari pedoman, ada juga dari profil kesehatan. Jadi itu tergantung case-nya teman-teman. Kalau misalnya dibilang apa sih yang paling terbaik untuk acuan sebuah kerangka acuan kerja, ya tergantung ya, biasanya sih yang terbaik adalah laporan di tahun sebelumnya teman-teman ya. Jadi
laporan di tahun sebelumnya atau KAK di tahun sebelumnya itu bisa menjadi acuan kira-kira, apa saja sih yang harus dilakukan, mekanisme kegiatan seperti apa, syaratnya seperti apa, formatnya seperti apa, itu bisa menyandur kerangka acuan di tahun sebelumnya, itu yang terbaik sebenarnya teman-teman ya. Tapi balik lagi, nanti tergantung kasusnya ya, jadi kalian cermati kalau misalnya kegiatannya itu ilmiah ya, melakukan penelitian gitu misalnya, ya pastinya referensinya lebih baik dan lebih, bagus itu adalah, eee, riset ya. Jadi misalnya jurnal, yang misalnya berkaitan dengan, kegiatan tersebut itu yang paling paling bagus sebagai, apa namanya, penyusunan KAK teman-teman. Ada juga misalnya buku pedoman untuk melaksanakan penelitian gitu juga, yang terbaik gitu. Jadi tergantung nanti konteks dan juga case-nya ya, jadi nanti dipahami kembali. Tapi kalau misalnya pertanyaannya hanya sebatas kerangka acuan kerja, ya, itu bahan yang paling baik untuk, menyusunnya itu apa sih? Jadi laporan tahun lalu ya, teman-teman. Jadi itu yang paling bisa menjadi acuan bagi kalian karena kita berkaca juga dari tahun lalu seperti apa kegiatannya dan, lain sebagainya lah mekanisme kegiatannya kira-kira, ya. Jadi jangan lupa ya jasa boga, hygiene sanitasi itu harus dipelajari juga. Nah, jadi ada juga tentang gizi buruk ya teman-teman, gizi, kesehatan ibu dan anak juga kelihatan teman-teman, tentang bahan adiktif ya, narkotika itu juga kelihatan. Nah, ini karena sekarang udah diganti ya, ada update-nya. Jadi kalian pelajari update-nya teman-teman. Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 ini sudah berganti teman-teman dengan undang-undang yang terbaru. Nah, undang-undang tahun berapa itu? Silahkan komen di bawah ya. Siapa nih yang udah mempelajari undang-undang kesehatan yang terbaru itu emang cukup padat ya, tapi wajib kalian ketahui ya. Kemudian ada bentuk-bentuk laporan juga ya, ada langkah-langkah dalam advokasi ya, ada izin alkes ya, alat kesehatan, obat generik, undang-undang, tenaga kesehatan ya, teman-teman jangan lupa undang-undang tentang BPOM dan juga kode etik dari seorang tenaga kesehatan juga kelihatan teman-teman ya. Kemudian ada RPJMN ya, itu termasuk SKN, JKN, itu jangan lupa ya. Ada juga penggunaan air ya di rumah tangga itu termasuk apa ya, cuci tangan, dengan sabun, jentik, kayak gitu-gitu juga kelihatan teman-teman ya. Jadi hal-hal yang lumrah yang mungkin teman-teman yang bekerja di puskesmas ini sudah, familiar ya dengan kegiatan-kegiatan ini teman-teman. Misalnya tentang vaksinasi ya, imunisasi, kemudian tentang, izin praktek ya, pasal aborsi. Nah, ada kuncinya nih. Jadi di undang-undang yang terbaru ya, yang terupdate itu dicari teman-teman tentang, aborsi ya. Nah, untuk selanjutnya ya teman-teman ada Permenkes nomor 3 tahun 2020. Nah, kira-kira ini pasal tentang apa nih? Kalian harus cari tahu ya. Kemudian, persyaratan air minum sehat ya, bahan B3, ada juga subbab acuan kerja, ada indikator kinerja ya, RKAKL itu juga ada teman-teman, ini terkait, sakit dan lakip ya teman-teman. Kemudian ada tentang kelas-kelas ya, BPJS itu ada juga teman-teman, dan juga arah pembangunan strategis dari Kemenkes itu seperti apa tuh kalian cek ya nanti ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Ada juga tentang hubungan BPJS dan juga JKN. Nah, buat teman-teman yang kerja di bidang kesehatan ya, yang sering menyebut BPJS, sebenarnya perbedaan BPJS dengan JKN itu apa sih teman-teman ya? Itu bisa ditelusuri lebih lanjut ya. Kemudian ada sistem pembiayaan kesehatan itu seperti misalnya BOK atau DAK, non fisik di bidang kesehatan itu biasanya yang terkait teman-teman. Kemudian ada tata hubungan kerja ya di puskesmas seperti apa, ada dana dikonsentrasi ya, ada tujuan dari NHA. Nah, NHA ini National Health Account ya, teman-teman. Ini tujuannya apa? Itu kalian bisa, telusuri ya, lebih lanjut. Kemudian ada peran kepala puskesmas, ada laporan urutan sistematika ya, urutan dari laporan itu seperti apa sih? Nah, itu juga kelihatan nih, teman-teman. Syarat berdiri praktek bidan, kemudian, sarana prasarana mendirikan rumah sakit, ini bisa dicek ya izin operasionalnya, akreditasinya itu lengkap teman-teman ya, itu harus dipahami ya. Nah, akreditasi FKTP ya, itu juga kelihatan teman-teman di, FR
tahun lalu, jadi jangan sampai kalian ke-skip untuk, belajarnya ya. Ada juga tentang wewenang ya, teman-teman. Ada wewenang bidan, itu ada garis-garisnya, nanti kalian bisa cek, ada teori Bloom juga ya. Ada syarat praktek dokter asing ya, kalian harus pahami. Kemudian ada surat izin bidan, kemudian urutan penyusunan KAK, ada pengertian dekonsentrasi, kemudian ada pendanaan puskesmas, ada standar kualifikasi RS, itu berdasarkan PMK berapa, nanti kalian bisa searching ya. Kemudian ada PMK izin praktek kedokteran ya, ada tentang Nusantara Sehat ya, teman-teman. Jadi ini dipahami ya, Permenkes nomor berapa tentang Nusantara Sehat itu kalian bisa searching-searching ya. Ada DAK fisik dan juga DAK non fisik. Jadi jangan hanya mempelajari DAK non fisik bidang kesehatan saja, tapi juga pelajari tentang DAK fisik yang terbaru ya teman-teman, serta izin operasional rumah sakit dan juga puskesmas, serta fungsi pembiayaan kesehatan, SPM ya, standar pelayanan minimal ya untuk rumah sakit dan juga puskesmas, kayak kalian telusuri lebih lanjut ya. Ada juga MTKI. Nah, ini kepanjangan dari apa nih MTKI? Bisa komen ya di bawah. Kalau misalnya kalian udah searching, udah dapat jawabannya, bisa bantu aku untuk komen di bawah MTKI itu kepanjangan dari apa ya. Maksudnya kesingkatan dari apa sih kepanjangannya gitu. Jadi ada 4 kebutuhan dasar profesi dokter juga kelihatan nih teman-teman. Kalian bisa searching ya. Ada juga pendekatan kebijakan empiris psikologis lembaga ya. Nakes itu kira-kira boleh mempunyai berapa organisasi profesi nih, teman-teman? Ada opsinya 1, 2, 3, dan 4. Nah, kira-kira kalian bisa punya organisasi profesi berapa nih kalian bisa bergabung gitu kira-kira ya? Itu satu ya, teman-teman. 1 atau 2 atau 3, ayo dicek lagi ya nanti. Mmm, nah, ada juga tentang, izin mendirikan RS ya, ini dekonsentrasi juga udah tadi dibahas, tentang RPJM RPJM, D, kayak gitu-gitu juga harus diketahui ya, berapa lama dia, jangka waktunya. Ada yang 1 tahun, ada yang 5 tahun, ada juga yang 20 tahun, teman-teman. Jadi dicek lagi ya, materi tentang RPJMN, RPJMD, kayak gitu juga harus dipahami ya. Kemudian ada sumber pembiayaan kesehatan, itu menurut, Undang-Undang Kesehatan yang terbaru ya, nanti dicek kalau kalau ini kan sesuai dengan FR aja aku, spill ke kalian, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Nah, udah ada regulasi yang baru ya teman-teman di tahun ini, jadi dicek di Undang-Undang Kesehatan yang terbaru tentang sumber pembiayaan kesehatan itu, undang-undangnya pasal berapa dan bagaimana bunyinya itu harus dicatat ya teman-teman. Kemudian, tanggal BPJS pertama kali beroperasi ya teman-teman, kalian juga harus tahu. Kemudian, sumber daya khusus RS itu teman-teman. Kemudian perpanjangan izin balai kesehatan misalnya, atau perpanjangan izin RS puskesmas kayak gitu juga harus, kalian pelajari lebih lanjut ya teman-teman. Syarat menjadi kepala puskesmas seperti apa ini bisa dilihat di Permenkes tentang puskesmas dan juga manajemen, puskesmas teman-teman ya. Oke, lanjut lagi ya. Ada juga, ini cukup padat nih aku, spill ke kalian. Nah, buat kalian yang belum punya FR ini ya, bisa request ke emailnya Tantu ya, nanti bakalan dikirimin sama adminnya. Jangan sungkan-sungkan ya, karena dari FR ini kalian bisa jadi ada gambaran nih ya, terutama untuk teman-teman yang baru pertama kali daftar administrator kesehatan, jadi ada gambaran, yang presisi lah seperti itu teman-teman, untuk menjadi acuan, kalian belajar. Nah, buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel YouTube aku, jangan lupa ya kalian klik dulu ya tombol subscribe-nya, supaya aku makin semangat buat sharing di kelas Tantu episode yang, selanjutnya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, jenis tenaga kesehatan menurut PMK nomor 43 tahun 2019 ini harus kalian download teman-teman, harus kalian katamin itu tentang puskesmas ya. Karena tentang puskesmas, rumah sakit, pekerjaan di dinas kesehatan, itu 3 core yang harus kalian pahami teman-teman ya. Jadi, hal-hal terkait misalnya syarat kepala puskesmas, berapa, SPM-nya seperti apa, itu harus kalian pahami lebih lanjut ya, tentang puskesmas dan juga rumah sakit maupun di dinas kesehatan yang mengurus tentang akreditasi, izin praktek, dan lain sebagainya. Oke, di sini juga ada fungsi STR, ada juga mekanisme penulisan laporan, ada jenis tenaga kesehatan lingkungan ya, sesuai dengan undang-undang. Nah, ini udah di-spill nih sedikit-sedikit jenis tenaga kesehatan di undang-undang yang terbaru ya, yang baru aja keluar atau terbit di tahun
ini kalian cek lagi ya. Kemudian ada surat tugas dokter ya teman-teman, itu dari dinas provinsi atas permintaan dinas kabupaten kota misalnya. Jadi nanti kalian cek lagi ya surat tugas dokter itu bagaimana alurnya ya buat para dokter ya. Mungkin udah pada khatam nih kalau materi tentang ini ya. Kemudian jenis tenaga kesehatan masyarakat sesuai dengan undang-undang kesehatan itu seperti apa ya. Kemudian ada fungsi administrasi yang umum ya teman-teman, ada juga tentang urusan pemerintah daerah ya teman-teman, tentang moneter, fiskal, pertahanan, agama, itu harus dicek ya teman-teman. Jadi soal-soal seperti ini kelihatan juga teman-teman ya kemampuan umumnya. Nah, kemudian ada juga tentang dana BOK ya, puskesmas itu ada, dana, yang dikelola oleh puskesmas itu juga kelihatan seperti apa, teman-teman. Nah, ada juga tentang siklus, perencanaan dan penganggaran serta ada nih yang paling paling banyak kelihatan itu tentang manajemen puskesmas, teman-teman ya. Jadi jangan lupa untuk dikatamin ya, dicari tuh Permenkes manajemen puskesmas tuh, yang terbaru, kalian pelajari, kalian, pahami lebih mendalam tentang, hal-hal terkait manajemen puskesmas ya. Kemudian ada juga peran Adminkes dalam usaha kesehatan perorangan. Nah, makanya tadi aku spill di awal sesi, kalian harus mengetahui syarat-syarat ya, perizinan, usaha di bidang kesehatan yang udah, secara elektronik ya teman-teman, terintegrasi. Itu kalian cek lagi ya peraturan-peraturannya, dan pelajari syarat-syaratnya teman-teman. Gimana nih? Waduh padat sekali ya, ini aku belum spill semua loh teman-teman. Jadi buat kalian yang belum punya FR ini, silakan request ya lewat email, nanti akan dikabari dan akan dikirimkan FR-nya sama tim kami, teman-teman. Bisa cek ya di deskripsi link di bawah ya, di video ini. Nah, mungkin sekian dulu ya teman-teman. Cukup padat, komprehensif, dan aku rasa dengan kalian melihat dan gambaran dari FR 3 tahun terakhir ini, udah mulai ada bayangan nih, kira-kira seorang administrator kesehatan itu kerjaannya seperti apa, dan juga tentunya paling penting ya teman-teman, ada gambaran nih, kira-kira nanti tesnya seperti apa soal-soalnya ya, model soalnya. Mudah-mudahan dari FR ini bisa menjadi, apa ya, pedoman bagi kalian ya untuk belajar lebih presisi ya, nggak buang-buang waktu lagi, nggak bingung-bingung lagi ya, nggak ngambang lagi kira-kira apa saja sih yang, harus aku pelajari, harus aku jadwalkan dalam jadwal belajarku. Jadi sekarang udah ada, gambarannya nih teman-teman. Nah, jadi buat kalian yang belum punya ya, langsung aja email adminnya. Nah, sekian dulu ya teman-teman di episode ke-20 ini, secara perdana aku share ya, beberapa gambaran FR-nya, dan di video-video selanjutnya mungkin aku bakalan fokus untuk share materi dan juga latihan soal ya. Jadi terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menyimak, kelas Tantu dari episode pertama sampai dengan terakhir ya. Jangan lupa like video ini, share juga ke sesama pejuang administrator kesehatan, dan kita sama-sama ya saling, mendukung untuk bisa mendapatkan NIF ya. Jadi bersaing secara sehat teman-teman ya, apalagi sekarang di tahun 2023 ini banyak, formasi tentang, apa namanya, administrator kesehatan teman-teman. Jadi kalau dulu kan cuman paling 1, 2 orang saja yang diperebutkan oleh, sekian ribu orang ya, tapi di tahun ini di setiap provinsi P3K untuk administrator kesehatan itu jumlah yang direkrut itu cukup banyak teman-teman. Jadi tapi jangan sampai kalian bersantai-santai ya teman-teman, karena saingannya cukup banyak juga ya, pelamarnya juga cukup banyak, ada formasi khusus dan juga dibuka juga untuk formasi umum. Jadi tetap semangat, tetap percaya ya, dengan proses yang kalian lalui. Waktu tidak banyak, jadi kalian harus belajarnya lebih presisi dan lebih mantap persiapannya ya. Jadi jangan lupa ya teman-teman, buat kalian yang sekiranya butuh referensi belajar, di deskripsi ya video ini tuh ada referensi tentang buku-buku Tantu. Kalau misalnya kalian berminat bisa check out langsung ya teman-teman. Kemudian kami juga ada kumpulan materi yang kami sediakan ya teman-teman secara online. Ada juga tryout ya, 5 paket atau 500 soal ya setiap paketnya. Hal-hal yang bisa kalian jadikan pedoman dalam belajar ya. Mungkin segitu dulu di episode kali ini. Sampai jumpa di episode kelas Tantu selanjutnya.